I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Ada Marvin 6, selamat kepada Pada tanggal 6 Juli 2024 kemarin, temanku seorang pelari yang bernama Muhammad Makmun Hariri telah berhasil meraih podium utama dalam event Mantra 116 yang diadakan di Pasuruan. Dia berhasil memecahkan rekor baru dengan menempuh jarak 116 km dalam waktu 20 jam 39 menit. Dan tidak hanya itu, dalam event-event yang lain, seringkali Hariri ini menyala dan berada di podium juara. Seperti pada saat event Dieng Trail Run, dia berhasil meraih nomor 1 lagi dengan menempuh jarak sejauh 100 km. Bisa dikatakan Hariri ini adalah suhunya para pelari, dan tidak hanya suka berlari, menurutku dia adalah orang yang gila lari. Nah, ketika melihat pencapaiannya yang gemilang tersebut, aku sebagai seorang teman yang dulunya pernah tertawa dan seru-seruan bersama, merasakan sebuah tantangan untuk melakukan lari. Bukan untuk mengalahkan Hariri atau mengikuti event lari, tapi aku berlari untuk melatih kekuatan kaki. Semangat yang berapi-api membuat diriku ingin mengitari bumi ini. Namun ketika baru 1 kilometer aku berlari, ada sebuah hal aneh yang terjadi. Nafasku terasa berat, dada yang tiba-tiba sesak mengingatkanku pada setiap batang rokok yang aku hisap habis setiap hari. Kedua kakiku bergetar sangat kencang dan mataku berkunang-kunang saat melihat matahari yang seharusnya terbit berbalik arah malah mau terbenam lagi. Aku pun berhenti, dan setelah aku pikir-pikir lagi, ketika aku hanya melihat Hariri dengan pencapaiannya tadi, ternyata aku mengalami yang namanya survival bias. Apa ini? Survival bias atau bias bertahan hidup merupakan kecenderungan kita yang lebih memperhatikan orang-orang yang berhasil dan melupakan mereka yang gagal. Biasanya saat kita terkena bias ini, kita akan lebih fokus pada para pemenang atau para survivor tanpa menyadari bahwa di balik itu semua ada banyak orang yang terjatuh di dalamnya. Seperti ceritaku tadi, saat aku melihat temanku berhasil menang dan mencetak rekor baru, aku lupa bahwa di balik keberhasilannya tersebut ada ratusan peserta yang gagal. Dan di situ aku juga lupa bahwa di balik kesuksesan dari temanku tadi ada banyak kegagalan yang pernah dia alami. Dan disinilah poin pentingnya, bahwa kebanyakan dari kita hanya melihat titik puncak dari sebuah gunung es. Kita lupa bahwa di balik puncak tersebut ada bagian terbesar yang tenggelam di dasar laut yang sering kita abaikan. Kita dibutakan oleh keberhasilan sampai melupakan kegagalan. Ketahuilah bahwa di balik kisah seorang YouTuber yang memiliki jutaan subscriber, kita akan menemukan lebih banyak YouTuber yang videonya hanya dilihat oleh beberapa viewer. Di balik kekayaan seorang pebisnis, ada ratusan pebisnis lain yang terpaksa menutup usahanya karena hutangnya berada di mana-mana. Dan di balik setiap keberhasilan seseorang, akan selalu ada orang lain yang mengalami kegagalan. Dan begitulah fenomenanya. Tanpa kita sadari, selama ini kita terlalu fokus pada para pemenang. Padahal, alasan mengapa pemenang disebut sebagai pemenang, yaitu karena mereka telah berhasil mengalahkan, entah itu mengalahkan orang lain ataupun mengalahkan dirinya sendiri. Di setiap kompetisi mereka pasti ada sesuatu yang mereka kalahkan sehingga mereka disebut sebagai pemenang. Seperti temanku tadi, saat dia berhasil memenangkan sebuah kompetisi, tanpa sadar dia telah mengalahkan ratusan peserta yang lain. Dan itulah titik buta kita. Kita lebih cenderung memperhatikan para pemenang daripada yang tidak menang. Sekarang lihatlah berapa banyak tokoh sejarah Indonesia yang ada di kepala kita. Kita hanya dikenalkan pada mereka yang memiliki pencapaian besar. Sedangkan tokoh sejarah yang gagal dan meninggal dalam pertempurannya kita lupakan begitu saja. Dan ini tidak hanya dalam konteks sejarah. Di era sosial media yang semakin menggila, kita terus-menerus diperlihatkan pencapaian orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang sukses, ataupun orang-orang yang berada di posisi puncak. Itulah yang sering ditampilkan pada kita karena konten semacam itu memanglah sangat menarik. Bayangkan jika sosial media hanya diisi oleh orang-orang gagal, tentu itu tidak mengundang perhatian atau minat kita. Dan tanpa kita sadari, saat kita melihat seseorang yang kita kagumi, hal itu telah menanamkan sebuah keinginan kepada kita untuk menjadi seperti mereka. Ini memang tidak salah, tapi saat kita hanya melihat keberhasilan tanpa memikirkan kegagalan, maka itulah yang menjadi masalah. Saat kita terkena survival bias, kita akan kesulitan untuk berpikir dengan jernih. Pikiran kita akan sulit untuk membedakan mana yang realistis dan mana yang tidak realistis. Ambil contoh bisnis MLM atau multi level marketing. Dalam bisnis tersebut, kita akan diiming-imingi oleh kesuksesan seperti mobil mewah, rumah, uang yang jumlahnya tidak masuk akal, dan sebagainya. Kita akan diperlihatkan bagaimana orang-orang mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan cara cepat yang padahal tidak realistis. Mereka tidak memberitahu kita tentang resiko apa yang ada di dalamnya. Semuanya tertutup rapi oleh omong kosong mereka tentang kesuksesan. Dan jika kita hanya mengiyakan mereka, itu artinya kita telah terkena bias ini. Dan jika itu terjadi, pada akhirnya kita pun termakan oleh jebakannya. Penjelasan simpelnya, mereka hanya memperlihatkan keberhasilan, padahal resiko yang ada di dalamnya juga tidak tanggung-tanggung, seperti modal awal yang besar, tekanan untuk merekrut anggota baru, produk yang sulit dijual, dan sebagainya. Kemudian dalam kasus lain, saat kita membenarkan perkataan para motivator yang mengatakan bahwa kita semua bisa jadi orang sukses, tanpa sadar kita sudah terkena bias ini.
Mengapa? Karena sesuatu yang mereka katakan tentang kesuksesan seakan menghapus ingatan kita tentang kegagalan orang-orang yang pernah kita lihat. Mereka menghipnotis kita dan membuat diri kita itu berpikir bahwa kita bisa sukses dan bisa meraih segalanya. Memang di satu sisi ini hal yang masih realistis dan masih bagus. Kita jadi lebih optimis dan penuh akan semangat. Namun saat kita terlalu fokus pada keberhasilan sampai tidak memikirkan kegagalan, yang dikhawatirkan adalah kita mungkin bisa salah dalam mengambil keputusan. Kesuksesan yang dipaparkan di depan mata kita seringkali membuat kita tergesa-gesa saat mengambil keputusan. Otak kita seakan isinya hanya berhasil dan berhasil, padahal tidak sesimpel itu kan. Kita sering lupa bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, salah satu proses yang tidak bisa kita lewatkan adalah kegagalan. Maka dari itu, dengan mempelajari bias ini, harapannya kita bisa lebih terbuka pada hal tersebut. Nah, dalam ajaran stoikisme, kita sangat ditekankan untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari apa yang kita kerjakan. Kita perlu membuka mata kita lebar-lebar pada sebuah kegagalan, karena bagaimanapun juga, sehebat apapun kita atau sekeras apapun perjuangan yang telah kita kerahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kita nanti bisa gagal. Kita perlu belajar lebih banyak lagi dan menurunkan ekspektasi kita. Jadi intinya selain membuat rencana tentang keberhasilan, kita juga harus membuat rencana tentang kegagalan. Karena bagian terpenting dari membuat rencana adalah merencanakan sebuah rencana yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tidak jarang optimisme yang berlebihan dapat membawa kita pada kehancuran. Kesuksesan yang membutakan mata kita seringkali membuat kita lupa bahwa selain bekerja keras, ada faktor lain yang menentukan keberhasilan kita. Dalam buku Psychology of Money disebutkan bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang itu bisa berhasil dan bisa sukses adalah faktor keberuntungan. Bill Gates, pendiri dari Microsoft, adalah orang yang bekerja keras dan juga orang yang beruntung. Dia pernah berkata bahwa dia sangat beruntung bisa bersekolah di sekolahnya dulu, karena jika dia tidak sekolah di sana, Microsoft mungkin juga tidak pernah ada. Mengapa? Karena dari banyaknya sekolah SMA pada waktu itu, yang memiliki komputer untuk bisa diakses oleh para pelajarnya hanyalah beberapa, dan salah satu dari sekolahan tersebut tidak lain adalah Lakeside School, tempat di mana Bill Gates bersekolah. Jadi Bill Gates beruntung karena dia bisa bersekolah di tempat yang sudah menyediakan komputer, sehingga dengan mengkombinasikan keberuntungan dan kerja kerasnya, dia pun berhasil menciptakan Microsoft. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa penyebab seseorang itu bisa gagal belum tentu karena mereka itu kurang bekerja keras. Bisa jadi mereka gagal karena mereka masih belum beruntung. Memang saat kita membicarakan keberuntungan, seolah-olah dunia ini terlihat tidak adil. Ada yang terlahir dengan bakat istimewa, ada juga yang tidak memilikinya. Ada yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, dan ada juga yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Namun meskipun terlihat tidak adil, memang begitulah bentuk keadilan. Ketahuilah bahwa tidak semua keinginan itu dapat diwujudkan. Akan selalu ada sesuatu yang kita mimpi-mimpikan tapi tidak bisa kita dapatkan. Dan itu normal. Kunci untuk menghadapinya tidak lain adalah dengan bersyukur. Seperti lagunya The Massive, syukuri apa yang sudah ada karena hidup adalah anugerah. Tetap jalani, tetap berusaha, dan jangan pernah putus asa. Jadi kesimpulan dari semua penjelasan tadi, intinya semangat itu boleh, punya tokoh idola itu juga penting, tapi melihat kegagalan orang lain untuk kita jadikan bahan evaluasi adalah hal yang tidak kalah penting. Sesekali kita perlu berziarah ke makam orang-orang yang pernah jatuh dan pernah gagal agar kita bisa belajar dari mereka dan kita tahu bahwa kenyataan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bagas. Terima kasih.